ulang tahun Kiano itu kemarin di Ancol. Habis itu yang prepare sebenarnya Paula. Terus habis itu senangnya semua orang datang ke sana ya. Dan lagi pandemi begini akhirnya kita mau nggak mau kita harus cari aman ya, kita book Atlantis. Tapi ya alhamdulillah senang semuanya. Pemilihan lokasinya kenapa memilih Ancol sih Mas untuk perayaan? Paula sebenarnya, tapi kita udah lama ya milihnya, ada berbagai macam tempat dan maunya yang gede karena dia itu temennya lumayan banyak. Jadi akhirnya pilihnya ke itu, kemana, ke Atlantis, karena saya kepikiran juga pas ulang tahun saya mana nanti ke sana juga, karena menyenangkan sih anak-anak kecil senang. Sekarang tuh kalau misalkan ada acara mikirnya bukan saya, tapi lebih ke anak, gimana caranya main lah semuanya. Kiano dapat hadiah apa? Kiano dapat hadiah apa? Mobil? Banyak ya hadiahnya. Mobil? Ada mobil nggak? Ada. Oh ada. Kiano seneng nggak hadiahnya? Seneng banget Mas Kiano. Kiano mau naik ngengeng papa? Nah, iya. Mas, oke. Sejauh ini perkembangan Kiano di usianya yang sekarang sudah seperti apa sih? Mengingat kan udah punya adik juga nih. Kalau Kiano itu sekarang sudah dia tuh cepet ini ya, cepet nanggap untuk orang bicara. Saya tuh agak-agak dan keluarga teman-teman juga lumayan agak kaget di situ karena banyak yang seusia dia tuh belum bisa ngobrol ya. Oh ini kayak udah ngerti semuanya. Kiano mau apa? Aktif banget. Ini namanya siapa? Mbak She? Mbak Shelly. Kemarin kita ketemu ya. Siapa namanya Mbak She? Ih, pintar loh. Jadi dia itu udah bisa majuin mobil, mundurin mobil. Jadi di ini ya, itu sih perkembangan dia yang lumayan agak bikin kita kaget. Dan dia itu nggak takut sama orang. Iya. Cemburu sama adiknya mungkin? Enggak, sayang sama adiknya enggak? Sayang. 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 Dia ngerti sih, ngerti apa yang kita ngobrol. Mas Bayu, Kiano anak yang nurut gak sih kalau misalnya papanya atau mamanya ngomong sesuatu terus dia langsung ikutin gitu? Sebenarnya nurut atau enggak sebenarnya ajaran dari kitanya ya. Jadi saya itu nggak pernah marah sama dia, nggak pernah. Jadi saya mengenai anak tuh belajar dari satu orang ya sebenarnya. Kalau kalian tahu tuh anaknya Roni Fatina Sarani yang dia narkoba. Ada satu yang nempel banget di saya ketika dia narkoba dulu. Separahnya dia, ayahnya selalu meluk dia dan bilang kamu akan jadi anak baik. Ada satu momen yang dia timpukin ya, itu parah banget dah. Tiba-tiba kalau kita, saya dulu kawan ngerokok aja sama ayah saya udah dimarahin ya. Tapi dia ngerangkul, karena menurut dia anak itu adalah titipan. Dia selalu bilang kamu akan jadi anak baik ya. Itu buat saya merinding banget. Nah itu berpikiran saya ketika di situ membesarkan anak tidak harus dengan marah, tidak dengan kata-kata negatif. Yang akhirnya terbentuknya seperti Kiano ini. Nah, saya sebisa mungkin saya tuh nggak marah sama dia karena dia titipan. Itu jadi salah satu pola asuh juga nggak sih? Pola apa? Pola didik. Iya, pola didik saya. Sangat-sangat pola didik saya ke anak-anak seperti ini ya. Memang benar sih, maksudnya anak itu pendidikan pertama dari keluarga. Karena dia ngikutin apa yang kita ini ya. Saya ngomong, hai bro, ya. Ya pak, gitu. Ngikutin semuanya. Jadi dia ngelihat kita sholat, dia sholat. Memang cerminan pendidikan pertama itu ya keluarga ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok tuh ya suka anak-anaknya kasar itu ngomongnya. Saya jadi ngebayangin orang tuanya ngelepas dia, habis itu dia ngeliat orang, habis itu diikutin kata-katanya. Karena banyak banget anak-anak di TikTok itu maaf ya terlalu bebas banget ngomong, sampai yang kasar-kasar pun dia itu ngomong ya. Sedih sih saya. Dan itu semuanya dari pendidikan orang tuanya. Mas, Mau apa saya? Agak Mau sulit naik nggak sih? enggak? Mau? Mau apa? Mau bobo. Ngantuk dari tadi. Kalian mau ini nggak? Mau ini nggak? Nggak mau. Oke. Nah, mau sebentar lagi? Apa mau itu minum? Mau minum teh? Mau. Nanti ya. Mau. Iya. Bentar lagi nanti kita naik ngengeng mau? Asik. Naik ngengeng ya? Bobo aja. Boba aja. Bentar lagi ya. Jam bobo Bentar lagi. siang ya. Oh, Oh, bobo. So sweet. Mas Bayu ngeliat
Kiano yang kayak gini di usianya dia sekarang, Mas Baim sendiri sebagai ayah gitu, ada nggak sih dari golden momennya Kiano yang Ada. Saya tuh golden moment dia ketika dia malam-malam minta susu di jam 2, jam 3. Untung ada orang bilang boleh. Bawa papa ya. Boleh. Ini bawa papa ya. Bawa papa. Boleh. Ya, papa ini sebentar boleh? Hah? Bentar aja. Boleh? Nanti papa naik yang ini. Boleh? Punya kakak. Iya. Jadi golden momennya saya itu pas dia bangun jam 2, jam 3, karena orang juga bilang, pas anak segede gini nikmati nih, karena nanti setelah gede dia nggak begini minta papa susu. Jadi kayak kadang-kadang orang ngerasa beban, saya balikin ke arah yang positif, malah itu yang saya tunggu-tunggu kalau jam 2, jam 3 susu itu selalu dia kalau minta susu ke mama saya, karena yang kecil mintanya sama mamanya. Terus ketika sibuk kerja, Kiano kan termasuk yang deket banget nih sama Mas Baim. Ada nggak sih momen kayak lagi banyak kerjaan tapi Kiano lagi pengen manja gitu, jadi susah milih atau gimana? Iya, itu dia, kadang sekolah mau diantarin terus sama saya, ternyata dia punya cara sendiri ya gurunya. Dia bilang orang tua tidak boleh mengantar anaknya katanya, karena takutnya kebiasaan dia nggak mau dilepas. Nah, biar mandiri. Nah, kalau yang sekarang ini dia udah dia ngikutin saya, misalkan mau kerja gitu ya, dia kadang-kadang nangis tapi kita kasih pengertian sama dia, yang akhirnya dia kalau misalkan nggak di rumah, papa ya dikasih pengertian itu. Yang awal nangis dulu sama, tapi gini loh, kayak saya awal kan dia itu selalu mau naik ngengeng ya mobil, mau itu jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi. Kalau Paula bilangnya dengan walaupun emang gak ada salah, gak ada benar ya, gak boleh gitu, dan ini udah malam ini. Tapi kan orang segede gini kan nggak ngerti ya. Jadi malah saya pakai cara jangan ada mobil parkir di rumah. Jadi pas dia keluar rumah kita cuma kasih lihat mana mobilnya, nggak ada. Jadi terlalu banyak cara untuk mendidik anak sih. Nggak perlu kita nge-push dia untuk nggak boleh, karena dia belum ngerti. Dia cuma ngertinya kemauan dia harus dipenuhi, kalau nggak nangis. Itu dia. Jadi memang terlalu banyak cara untuk gedein anak. Dan akhirnya sekarang efektif. Semua ada, mobil saya nggak ada yang parkir di rumah. Mau motor, mobil kosong. Jadi dia mau keluar tuh nggak ada. Jadi kami minta lagi. Di tahun 2021 ini menjadi tahun yang paling bahagia buat Mas Baim dan Kak Paula nggak sih? Lagi kan lahirnya Kenzo kan juga di tahun ini mungkin. Sangat ya, sangat ini sekali. Mau kemana saya? Boleh. Mau susu. Iya bener. Ya udah. Mau nonton ini? Nonton sambil nonton ya. Jangan mau nonton Didi? Sini, di sini nontonnya. Suaranya tapi dikecilin ya. Ini dekat. Boleh. Tapi tungguin papa ya. Papa wawancara dulu. Boleh. Bentar ya, maaf ya. Biar agak ini. Ini saya. Nah, Didi ya, kecilin loh. Boleh. Oke. Tadi sampai mana? Yang 2021 ini tahun menurut Pak Baim tahun bahagia. Sangat indah ya, sangat indah. Tapi ya banyak yang harus dipelajari dari sifat masing-masing, apalagi sama Paula, karena saya punya anak ya, egoisnya dikurangin paling ya, itu aja sih. Tapi sangat indah, karena yang paling penting anak sehat. Ini nggak apa-apa, gedein dikit. Tapi Mas Baim sendiri untuk hikmah yang diambil di tahun ini gimana sih Mas? Hikmah untuk tahun ini? Iya. Banyak lika-liku pasti kan Mas Baim menghadapi tahun ini mungkin malah terlalu banyak indahnya. Kadang-kadang kita perlu yang namanya cobaan ya, ujian ya. Makanya kemarin pas ada seri ujian cobaan, saya senang sebenarnya. Aduh alhamdulillah ya, saya bilang karena terlalu indah sih saya dari kawin sampai sekarang itu. Aduh kerjaan lancar, habis itu punya perusahaan, habis itu anak lucu, habis itu anak kedua juga sehat, lucu. Kadang-kadang saya suka mikir cobaannya apa ya, karena saya orang yang sangat percaya cobaan. Semakin orang dikasih, semakin cobaannya gede. Makanya saya pas Paula pas 7 bulan tuh dia DPD, saya malah alhamdulillah sayangnya
mudah-mudahan ini cobaannya. Saya bilang jangan sampai anak itu kenapa, kita yang kenapa. Alhamdulillah semuanya itu alhamdulillah. Nah, makanya pas ada kasus saya juga waktu itu saya bilang alhamdulillah saya harus seperti itu, kan terlalu indah hidup saya. Dari yang semua tuh komen tuh pujian semua, nggak pernah saya di tahun 2018 tuh melihat komen tuh negatif, semua pujian semua. Kadang-kadang bahaya sih. Makanya kemarin tuh cuma diputer aja semuanya jadi benci sama saya, tapi saya bilang alhamdulillah saya harus seperti itu karena hidup tuh emang harus seperti itu, nggak ada yang bisa begini terus, harus ada begininya. Tapi gimana cara kita nyelesainnya itu loh, gimana cara nyelesainnya, gimana cara kita dua pihak jadi enak, gimana caranya, semua tentang belajar. Saya dari kejadian itu juga belajar, saya sama orang tua sekarang sama di luar juga nggak terlalu kayak begitu lagi, jadi belajar lah. Tapi saya selalu bilang alhamdulillah dan kayak nggak ada masalahnya gitu. Mas, ketika banjir pujian gitu, dari semua yang dilakukan itu jadi sebuah ketakutan berarti buat Mas Baim? Iya, saya tuh orang yang begitu. Saya bilang sama Rafi sekarang, wah gila lu udah hebat banget kan, Rafi ngeri gue, ngerinya ujiannya kayak apa ya, karena dapetin semua nih dunianya, ngeri. Lagi gue bilang apa gitu, ya emang pasti ada, dan kita nggak tahu seberapa besarnya, itu dia. Tapi target ada nggak sih yang mau dicapai gitu di tahun 2021 Yang belum ini? tercapai Yang belum tercapai mungkin. Banget. Saya cita-cita banyak banget. Ini ada satu hobi saya lagi. Ada kalau ada juga saya gabung ya sama Keranjang Bali. Jadi di Keranjang Bali ini ulang tahun Keanu sebenarnya ya. Saya itu dapat kesempatan nih, makasih lo Mbak Shelly ya. Aku yang seneng juga nih. Saya. Kaget, tapi terharu dan seneng sih. Saya itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk ada di Keranjang Bali. Ya itu salah satunya ya. Banyak sekali untuk yang apa yang saya kerjain sekarang, tanggung jawabnya ada. Kenapa saya juga pilih Keranjang Bali juga pengen banget kita itu, karena saya kenapa tertarik sama Keranjang Bali, awalnya itu dia bikin UMKM dengan harga modal ya. Harga modal itu mereka ngambil untung, dan selama pandemi itu yang paling menyedihkan sebenarnya UMKM. Jadi saya di situ ada berbaginya, dan akhirnya saya menawarkan diri saya untuk masuk. Itu sih sebenarnya ceritanya. Wah ini sebenarnya berbagi dong. Kalau udah berbagi itu dan bisa mencakup banyak UMKM itu adalah pahala ya. Akhirnya saya menawarkan diri, kalau ada ini boleh deh. Dan akhirnya malah setelah 2 hari dia telepon saya lagi. Itu sih sebenarnya. Berarti bisnis kembali. Iya, kalau cita-cita, kalau apa bisnis itu kayak air ya, kayak ngalir aja. Jadi kalau dibilang cita-cita, waduh banyak banget, terlalu banyak banget. Tapi dengan Mbak Sally ini mungkin bidangnya seperti apa sih? Mas Baim? Nah, Mbak Sri, bidangnya itu lebih kemana? Coba. Iya, ya kita lebih ke kerjasama sih, partnership gitu. Awalnya aku juga kaget gitu, dikira bercanda soalnya pertama kali datang terus inget kan, oh ternyata waktu itu udah kedua kalinya ya ke Keranjang gitu kan. Awalnya mempekerjakan itu kan orang gitu, terus kita jadiin CS terus akhirnya dengan ada itu saya kaget, Keranjang trafiknya mulai naik gitu loh. Kenapa? Ternyata ada banyak yang mau ketemu sama siapa namanya tuh Fitri gitu kan. Nah di situ saya mulai, oh ya ampun, iya ya, maksudnya berdampak loh seperti itu dengan kita membantu orang, berbagi, ternyata berdampak. Dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk ketemu langsung. Terus Kak Baim ngomong begitu, aku pikir bercanda karena kan bahasanya saya kan bercanda. Iya gitu. Terus akhirnya aku minta kontaknya, aku telepon, ini beneran serius nggak sih gitu kan? Beneran serius, dan bilangnya mau hadiah buat Keanu ulang tahun gitu. Wah, maksudnya aku agak kaget ya, jarang gitu orang punya pikiran ngasih kado tapi buat masa depan gitu kan. Ini kan masa depan gitu. Jadi aku apresiasi banget, makanya senang sekali dikasih kesempatan buat bergabung nih. Jadi ya udah langsung deh aku kejar nih. Gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya apa, saya boleh. Jadi awal maaf ya, maaf iklan ikut hap kan ini sayang, hap itu cicak. Oh, hap. Itu saya ini kan Oh cicak. iya bener cicak. Dipilih aja. Jadi saya tuh awalnya tuh nggak sengaja ke Keranjang gara-gara saya nemuin orang di jalan, tukang parkir yang istrinya tuh nggak ada kerja, nggak punya kerja. Akhirnya saya nggak punya kerja mas, saya udah berapa hari sih, 2 bulan tuh nggak salah ya. Sehari ini saya bantuin cari kerja, mau nggak? Saya bilang sehari ini, saya besok pulang, mau nggak? Nah itu nggak ada settingan sama sekali. Jadi saya dari situ
ke Seranjang Bali. Itu nggak ada settingan sama sekali. Dia itu kita untungnya di vlog ya, di vlog itu kelihatan banget, dan dianya juga bilang saya kan selalu gitu ya, gue mengedepankan saya gimana caranya orang tuh jadi semua bukan settingannya. Akhirnya udah saya ketemu sama Mbak Dian ya, Iya, HRD-nya. Mbak Dian, HRD. Jadi dari situ saya ketemu, dan setelah saya kesana lagi pas 2 hari dia sudah bekerja menjadi OB. Oh iya, iya, iya. Iya, jadi saya senang banget, dan itu cerita saya di vlog tuh ada semua, dan itu real. Karena real karena kalian kan juga kita bukan orang bodoh ya. Settingan sama Angga itu kelihatan dari mata sih ya. Dia kelihatan dari cara dia ngobrol, dari cara kita nawarin. Karena apalagi dia bukan orang seperti pemain seperti saya, aktor. Jadi dia pasti real semuanya. Itu dia sih. Itu pertama kali saya bertanya. Makanya sekarang ya, alhamdulillah gabung. Berarti ini penutupan akhir Iya. akhir tahun yang indah. Kemarin yang dibilang sama siapa ya, pinter ya, lu ulang tahunnya bukannya sesuatu hal yang hadiah ini paling, tapi untuk masa depannya Keanu. Memang kita harus seperti itu sih sekarang ya, nggak bisa, mungkin ya bukan salah juga untuk menghabiskan di mobil kayak apa ini, cuman saya pengen yang berguna aja, karena nggak tahu ya harus punya visi yang jauh.